Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Filani Ardia Fahrudin dengan NIM A1E12437, mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi. Nah, oke teman-teman. Jadi pada video kali ini aku akan mereview e-book yang berjudul Grup Konseling, yaitu Proses and Teknik karya Kevin Affolter. Yang dimana pada video kali ini saya akan fokus membahas bab 3 yang berjudul Managing Konflik, atau dalam bahasa Indonesia berarti mengelola konflik dalam konseling kelompok. Nah, terlihat pada slide kedua PPT yang saya tampilkan, yaitu ada tentang buku, yang dimana pertama itu ada fokus pada proses dan teknik konseling kelompok, yang kedua menjelaskan dinamika dari awal hingga akhir sesi, yang ketiga itu dilengkapi contoh percakapan nyata. Nah, lalu yang keempat ada relevan untuk calon konselor. Oke. Dari tentang buku tadi itu penjelasannya yang bisa saya sampaikan. Jadi buku ini membahas secara lengkap bagaimana proses konseling kelompok berjalan dari tahap awal pembentukan hingga tahap akhir, yaitu terminasi. Nah, yang menarik, penulis tidak hanya menjelaskan teori saja nih, tapi juga memberikan contoh percakapan antara konselor dan juga anggota kelompok atau pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Nah, hal ini membuat buku ini terasa realistis dan sangat relevan untuk calon konselor seperti kita. Nah, lanjut itu yang PPT slide ketiga, ada alasan kenapa saya memilih bab ketiga ini. Nah, yang pertama itu konflik pasti terjadi di setiap kelompok. Nah, yang kedua, penting bagi konselor untuk tahu cara mengelola konflik tersebut. Yang ketiga itu konflik sering disalahpahami sebagai hal yang negatif. Nah, seperti itu ya. Lalu yang terakhir itu bisa menjadi jalan menuju pertumbuhan dan kedewasaan, teman-teman. Dari beberapa yang sudah saya jelaskan tadi yang tertera di PPT, jadi saya itu memilih bab managing konflik ini karena konflik itu hal yang pasti muncul di dalam kelompok, baik kecil maupun besar. Jadi sebagai calon konselor, penting bagi kita untuk tahu nih gimana cara menghadapi dan mengelola konflik dengan bijak. Oke. Nah, saya juga tertarik karena sering melihat dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang menganggap konflik itu buruk. Padahal jika kita hadapi dengan cara yang benar, konflik tersebut justru bisa memperkuat hubungan dan membuat anggota kelompok tumbuh lebih dewasa, teman-teman. Nah, lanjut yang slide keempat, itu ada isi dari bab managing konflik, yaitu yang pertama ada konflik adalah hal alami dan wajar. Lalu yang kedua, kalau dikelola dengan baik bisa memperkuat kelompok. Lalu yang ketiga, pemimpin kelompok harus tenang dan tidak defensif. Yang keempat, validasi perasaan anggota itu kunci utama. Yang kelima, konflik menunjukkan kedewasaan hubungan. Nah, teman-teman, dari beberapa yang sudah ditulis di PPT, dalam bab ini maksudnya Kevin Affolter ini menjelaskan bahwa konflik bukan sesuatu yang harus dihindari. Nah, sebaliknya, konflik adalah hal yang alami dan bisa jadi tanda bahwa anggota mulai terbuka. Tugas pemimpin kelompok itu adalah menghadapi konflik tersebut dengan tenang, lalu tidak defensif dan berusaha memahami perasaan anggota kelompoknya. Nah, penulis juga menekankan bahwa pentingnya validasi, artinya mengakui perasaan anggota agar mereka merasa diterima dan didengarkan. Jika dikelola dengan baik, konflik justru bisa memperkuat hubungan dalam kelompok, teman-teman. Oke, lanjut slide yang kelima, yaitu ada peran pemimpin kelompok, peran PK dalam bimbingan kelompok ini. Nah, yang pertama itu ada menciptakan suasana aman untuk berpendapat. Lalu yang kedua menjadi penengah dan pendengar aktif. Nah, lalu yang ketiga tidak memihak, maksudnya itu tetap netral dan empatik. Lalu mengubah ketegangan menjadi kesempatan untuk belajar.
Lalu yang kelima, menjadi teladan, sikap dewasa dan juga sabar. Nah, dari beberapa yang dijelaskan tadi itu maksudnya adalah pemimpin kelompok punya peran besar saat terjadinya konflik di dalam kelompok tersebut. Ia harus menciptakan suasana yang aman supaya anggota bisa berpendapat tanpa takut disalahkan, tanpa takut dipotong oleh temannya saat berbicara atau saat mengemukakan pendapat. Jadi konselor juga harus bisa menjadi penengah yang adil dan juga empatik serta tidak memihak siapapun. Selain itu, pemimpin harus bisa menjadikan konflik sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki dinamika kelompok. Jika pemimpinnya bisa bersikap tenang dan sabar, anggota kelompok juga pasti akan meniru hal yang sama, teman-teman. Oke, lanjut yang ke-6, slide yang ke-6 itu ada kelebihan dan juga kekurangan buku yang saya review ini. Nah, untuk kelebihannya yang pertama itu realistis dan juga mudah dipahami. Lalu yang kedua, banyak contoh nyata dari percakapan. Nah, yang ketiga, mengajarkan nilai praktis untuk seorang konselor. Nah, untuk kekurangannya yang pertama itu ada beberapa contoh masih konteks budaya barat. Jadi kekurangannya di situ, teman-teman. Nah, maksudnya itu penjelasan dari kelebihan dan kekurangan ini, yaitu kelebihan dari buku ini itu adalah bahasanya mudah dipahami dan sangat realistis. Penulis memberikan banyak contoh percakapan nyata yang bikin kita kebayang nih situasi dalam kelompok. Namun kekurangannya itu beberapa contoh diambil dari konteks budaya barat. Jadi kita perlu menyesuaikan jika mau diterapkan di Indonesia. Meskipun begitu, teman-teman, nilai-nilai dan konsep dasarnya tetap sangat relevan. Oke, kesimpulan nih selanjutnya, kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk di PPT saya tuliskan bahwa yang pertama, konflik bukan kegagalan tapi bagian dari proses. Yang kedua, tanda bahwa kelompok mulai terbuka dan juga dewasa. Yang ketiga, pemimpin harus bisa mengelola konflik dengan bijak. Yang keempat, mengubah konflik jadi kesempatan belajar. Oke, jadi teman-teman, maksudnya itu adalah kesimpulannya itu adalah bab managing konflik ini mengajarkan kita untuk tidak takut untuk menghadapi perbedaan atau ketegangan yang ada di dalam kelompok. Konflik itu bukan tanda kegagalan, justru bukti bahwa anggota sudah cukup nyaman untuk jujur dan juga terbuka. Sebagai calon konselor, kita harus belajar mengelola konflik dengan baik, sabar dan juga empatik. Dengan begitu, kelompok bisa tumbuh jadi wadah yang mendukung pertumbuhan setiap individu. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk review e-book kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.